Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rosyadi dengan NIM 607014400113 dari kelas 4802. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan apa yang telah saya kerjakan tentang untuk latihan membuat CRUD pada Laravel pada mata kuliah pemrograman aplikasi berbasis web. Jadi di sini saya sudah mendemokan di sini ada daftar mahasiswa di sini ada terus di sini juga ada daftar prodi, daftar dosen, daftar mata kuliah, daftar nilai. Nah, di sini itu karena ini semuanya sama yaitu CRUD, jadi saya akan menjelaskan hanya salah satu dari sini yaitu yang saya ambil adalah mahasiswa. Jadi di mahasiswa ini kita bisa menambahkan data baru, mengedit dan menghapus sesuai namanya CRUD yaitu create, read, update dan delete. Jadi read itu sendiri adalah tampilan dari sini nih. Jadi dia tuh ngebaca seperti itu. Jadi kalau terus untuk create kita menambahkan mahasiswa baru. Kita coba di sini dengan NIM saya, nama saya sendiri, email saya, kemudian jurusannya kita salahkan dulu karena nanti mau kita edit, kita simpan. Sengaja tidak saya tambahkan fotonya karena saya tidak menyimpan foto saya. Kita simpan. Nah, jika berhasil, maka akan tampil alert di sini, yaitu mahasiswa berhasil ditambahkan. Kemudian, jika ada salah input atau dirasa ingin mengedit untuk data yang tadi, kita bisa edit di sini. Yang saya rasa salah itu adalah jurusannya. Jadi akan saya ganti ke sistem informasi. Tuh, sudah terganti oleh sistem informasi. Kemudian, data tadi bisa kita hapus juga dengan cara mengklik hapus. Terus akan muncul alert di sini, kemudian kita bisa menghapusnya dengan cara oke. Nah, demonya udah kelar nih. Jadi kita akan lanjut ke dalam penjelasan source code-nya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan untuk create table-nya itu sendiri. Nah, cara kita meng-create table dengan Laravel itu dengan cara membuat migration. Dengan cara kita mengetikkan seperti ini. Mana tadi? Ini contohnya aja. PHP Artisan make model mahasiswa M. Ini migration. Kenapa saya pakai model? Karena nantinya migration ini akan langsung mengapa seperti ini? Karena kalau kita bikin seperti ini, dia tidak hanya akan membuat migration itu sendiri. Jadi nantinya dia sudah akan langsung membuat model yang ada di ini yang bakal masuk ke dalam folder model ini. Nah, apa isi dari migration itu? Ya isi dari migration itu tadi adalah apa yang nantinya akan kita butuhkan untuk nantinya kita akan menginputkan ke dalam database tersebut. Nah, sebelum kita nantinya memigrasikan ini, kita perlu mensinkronisasinya dulu dengan database apa yang kita pakai. Di sini saya memakai MySQL dengan DB host port yang seperti ini, DB host segini, DB portnya segini, dan dengan nama database tugas PABW. Nah, setelah itu sudah, kita juga udah isi ini. Nah, di sini di table mahasiswa ini berisi tiga string untuk NIM nama sama email. String ini adalah alfabet atau huruf gitu. Kalau table unsigned big integer ini adalah huruf yang angka yang tidak boleh lebih untuk angka yang bisa banyak gitu. Yang bisa banyak. Kemudian di sini string juga untuk fotonya karena akan memakai kata tanda kutip. Kemudian timestamp di sini adalah waktu kita membuatnya. Terus di sini table for origin ini adalah table yang berhubungan eh, ini for origin ini ID prodi ini adalah eh, origin key yang nantinya bisa menghubungkan ke ID prodi yang ada pada table prodis. Seperti itu. Terus di sini kalau buat down ini tuh ketika kalau kita ada melakukan kesalahan atau ada yang kurang, kita bisa nge-rollback. Rollback itu kayak menghapus table yang sudah ada tadi melalui terminal. Kita bisa mengartikan lewat terminal. Nah, jika sudah semuanya ini, kita bisa mengetikkan PHP artisan migrate. Nih, seperti ini. Kita bisa mengetikkan semuanya seperti ini. PHP artisan migrate yang nantinya akan memasukkan table yang kita bikin di sini ke dalam database.
Nah, ketika ini sudah, maka kita beralih ke model. Nah, di sini di model ini kita perlu di sini di model ini adalah tempat pensinkronisasian antar table, itu menyatukan kalau itu berrelasi atau tidak. Di sini protected primary key ini di agar nggak bisa diotak-atik atau nggak bisa diedit nih karena ini adalah primary key. Nah, di sini public incrementing ini berfungsi agar nantinya itu tuh tidak otomatis nambah gitu loh. Karena di sini false kan. Kalau otomatis nambah, takutnya nanti NIM yang sudah dimasukkan, misalnya 60701240013, ketika ketambahkan yang baru, nantinya jatuhnya nanti takutnya belakangnya malah menambah jadi 14. Padahal kan kalau untuk NIM belum tentu seperti itu. Terus untuk key type-nya itu string, karena sini ada tiga. Ada NIM, ada primary key-nya NIM, dan yang bisa diketik itu adalah string. Nah, yang bakal diisi itu adalah NIM, nama email, ID prodi, dan foto. Nah, di sini seperti yang saya udah bilang tadi, di sini ada untuk function prodinya, yang dimana function prodi ini itu dimasukkan di sini karena ini berhubungan dengan tabel mahasiswa, yang mana itu terhubung dari foreign key ID prodi yang ada di dalam tabel mahasiswa dan owner key-nya itu sendiri adalah dari tabel prodi. Nah, selain prodi, si mahasiswa ini juga berrelasi dengan nilai. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke dalam controller. Nah, di dalam controller ini terdapat ada 5 function yang dibikin. Nah, public function index ini adalah read itu sendiri. Mahasiswa ini adalah nama table, terus ini bikin yang baru dengan new with dengan relasi ke prodi yang akan memunculkan 10 kolom per page. Nah, terus ini kompak ini adalah variabel nama dari ini adalah penamaan dari variabel yang ini. Terus ini create-nya adalah itu untuk membuat atau menambahkan yang baru. Jadi ini bakal masuk ke dalam prodi yang baru. Ini prodi all tuh mengambil data prodi semua data prodi. Nah, public store ini adalah untuk menyimpan data yang udah dibikin tadi. Nah, request ini, nah ini dengan butuh request untuk memvalidasi data yang dimasukkan. Ada NIM, nama email, ID prodi dan foto. Ini nama email itu sangat dibutuhkan, makanya dibikin require di sini dengan string ini email yang maksimal dengan 15 huruf dan untuk nama itu 100. Nah, foto ini nullable, itu berarti bisa tidak diisi. Ini sini akan ada pengecekan data. Jika ada data foto yang dimasukkan, maka akan masuk ke dalam folder public yang nantinya ini akan bertuliskan mahasiswa foto. Nah, setelah itu berhasil semua, maka akan muncul alert yang bertuliskan mahasiswa berhasil tambahkan. Kemudian ada function edit, ini juga untuk prodi, nanti ini untuk ngedit. Nah, terus ini ada public function untuk update. Sini juga request dibutuhkan, ini yang dibutuhkan untuk mengupdate, yang bakal diisikan. Di sini juga bakal dicek foto sama seperti tadi. Terus ini ada function untuk destroy atau nggak delete. Nanti jika sudah berhasil, semua akan kembalikan ke mahasiswa index yang di pertama. Kemudian masuk ke view-nya. Di sini indeks black PHP itu, bentar, masuk ke layout dulu untuk masternya. Nah, di sini kita mau membuat dulu pakai yield untuk memberikan section title. Dengan untuk title, yield ini tuh berfungsi tuh sebagai wadah. Jadi kita bikin masternya kayak apa ya, resource lah kayak jadi nanti bisa kita tinggal panggil di HTML-nya. Nah, ini yield content, ada yield vertical. Nah, sesudah itu baru kita masuk ke views untuk ininya index break. Nah, ini untuk memanggil layouts tadi kita perlu menuliskan extend layouts app. Layouts ini nama foldernya seperti ini dan app nama filenya. Sini section title ini untuk memberikan judulnya, judul kontennya itu daftar mahasiswa. Nah, di dalam konten tadi ini akan diisikan seperti HTML pada umumnya. Di sini ada H1 untuk judul, untuk headernya, terus di sini ada eh, peralihan atau redirect ketika kita mengetikkan ketika kita mengklik tambah mahasiswa baru akan dialihkan ke mahasiswa create. Nah, terus sini bakal dilakukan pengecekan untuk perulangan,
Kemudian di sini sama untuk query dipencet maka akan beralih ke tempat untuk edit. Ini juga kalau kita pencet delete dia bakal mengirimkan sebuah perintah command delete. Kemudian di create-nya ini, nah ini di create sama langsung ke layout app, titelnya dan konten. Terus ini ya seperti tabel pada umumnya aja. Terus ini ditambahkan value-nya yang lama itu diganti value-nya dan sini kita masuk kita formnya ini dipakai metode post yang mana actionnya itu bakal masuk ke dalam mahasiswa store untuk menyimpan datanya. Di sini empty type multiform karena ini banyak, nggak cuma satu data. Kemudian ke edit. Nah, di edit juga sama, dia akan dialihkan ke mahasiswa edit ini dengan metode post dan put juga ini juga sama, kan seperti ini. Nah, terakhir kita bakal ke root. Nah, di root ini ada tiga fungsi yang berbeda. Ada post, get, dan ada empat ya. Ada get, post, put, dan delete. Nah, get ini untuk mengambil. Jadi ini kan mahasiswa controller dan sebelum itu karena tadi kita pakai controller, jadi kita perlu memasukkan dulu mahasiswa controller, dosen controller, dan controller yang ada agar nantinya bisa dipakai controller agar nantinya fungsi yang ada di controller bisa dipakai. Nah, di sini kita tinggal membuat seperti biasa URL-nya, terus di sini diisikan mahasiswa controller, terus memanggil kelasnya. Sini. Terus kalau post ini adalah fungsinya untuk mengirim, makanya dia masuknya ke dalam store. Kalau buat ini untuk mengupdate, makanya dia masuknya ke dalam update. Ya, mungkin sekian ya dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Eee, Mungkin sekian saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.